Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Bersama kami, inilah kabar untuk Anda. Meski telah ditolak melalui upaya pra-peradilan, kuasa hukum masyarakat Buton Selatan, Busel, Dian Fariska dan kawan-kawan mengaku bakal melaporkan kembali Bupati Busel Haji Laode Arusani atas dugaan kepemilikan ijazah palsu saat mendaftar di DPRD dan Wakil Bupati. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Hal ini dikatakan Dian Fariska melalui konferensi persnya di salah satu kedai di Kota Bau-Bau, Jumat 24 Juli 2020. Kata dia, berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo nomor 2/P.pra/2020 PN Pasar Wajo halaman 58 dari 59, Hakim Ketua Tulus Hasudungan Pardosi menimbang bahwa terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon apabila di kemudian hari berhasil ditemukan alat bukti baru, maka perkara dapat dibuka kembali meskipun tanpa permohonan pra-peradilan. Sidang pendahuluan pada hari Rabu 15 Juli 2020 dan diputus kemarin hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Tulus Hasudungan Pardosi Sarjana Hukum. Di dalam putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang menyatakan mengadili dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah sah menurut hukum. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil. Dasar putusan yang kami sampaikan tadi dalam pertimbangan hakim atas SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Sulawesi Tenggara sudah sesuai dengan pasal 76 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Di sisi lain, dalam pertimbangan hakim adalah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sultra apabila di kemudian hari berhasil ditemukan bukti baru, maka perkara dapat dibuka kembali meskipun tanpa permohonan pra-peradilan. Lebih jauh dikatakan adapun laporan polisi yang akan dilakukan yakni 2 jalur. Jalur pertama menyerahkan novum atau bukti baru terhadap pelapor sebelumnya, Ridwan Azali, dan laporan baru dari warga Busel yang merasa dirugikan. Selain di Polda Sultra, lanjutnya akan ada laporan di Papua Mimika. Di Mimika, materi laporannya berkaitan dengan laporan sebelumnya yang telah di SP3 oleh Polres setempat. Selain itu akan ada laporan baru dari guru setempat. Mengikuti petunjuk apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim melalui putusannya, jelas kami akan mengajukan bukti-bukti baru tersebut dan menyerahkan kepada pihak Polda. Perlu diketahui, perkara dugaan penggunaan dan penerbitan ijazah palsu milik Laode Arusani telah bergulir sejak 2018 lalu. Polda Sultra akhirnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 karena tidak cukup bukti. Hal sama juga terjadi di Polres Mimika, Papua. Pihak Polres akhirnya menghentikan penyidikan tersebut karena tidak cukup bukti. Kasus tersebut juga sudah melalui upaya pra-peradilan. Hanya pihak Pengadilan Negeri Timika tetap menganggap kasus tersebut tidak cukup bukti atau permohonan pemohon ditolak. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Sultraline Ical mengabarkan untuk Anda.